من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, masih dalam kondisi iman dan Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan masuk ayat 96 yang kemarin belum selesai. Mari kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Tambahnya ilmu pengetahuan kita juga diiringi dengan tambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadini ya as-salihah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Inna sesungguhnya awwala baitin pertama kali rumah Allah yang dibangun untuk tempat ibadah. Baitullah maksudnya. Inna sesungguhnya awwala baitin pertama kali rumah Allah yang dibangun untuk tempat ibadah, wudi'a yang dibangun, linnasi untuk manusia, lalladzi yaitu tempat yang bibakkata yang ada di Bakkah, sekarang berubah menjadi Mekah, dulu namanya Bakkah, mubarakan yang diberkahi, wahudan dan petunjuk, lil alamina bagi orang-orang seluruh alam ini. Kalau kita terjemahkan secara keseluruhan, sesungguhnya mula-mula rumah Allah yang dibangun untuk tempat ibadah manusia di muka bumi ini, yaitu rumah Allah yang ada di Bakkah. Ya, Ka'bah itu maksudnya. Bakkah, bibakkata yaitu di Bakkah, Makkah, sekarang menjadi Mekkah. Kenapa kok disebut Bakkah? Ada yang mengatakan dari kata baka ya begi tabegian, tangisan. Karena tempat itu dulu sekarang menjadi Mekah itu adalah dulu tangisannya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ketika mencari air untuk bayinya Ismail alaihi salam. Kan ngoten nggih teng sejarah loh. Sehingga ketika air itu habis, betapa susahnya sosok seorang wanita Siti Hajar mencari air untuk bayinya Ismail yang persediaan air itu sudah habis, maka larilah ke Bukit Sofa.
Dikira di sana itu ada air, ternyata cuma fata morgana. Terlihat di Bukit Marwah, lari ke Marwah, ternyata juga cuma fata morgana belaka, tidak ada air. Sofa Marwah, sofa Marwah, sofa Marwah, sampai ping pinten? 7 kali. Itulah dinamakan tawaf. Ya Allah, Siti Hajar nih, zaman sakmono nih wis berjuang seperti itu, ya. Lalu kembalilah Siti Hajar itu dengan pasrah kepada Allah. Tiba-tiba nduk nggone tungkae bayi Ismail dadakno wedine itu teles gitu loh. Pasirnya di pas tumitnya Ismail ini basah. Setelah basah, loh kok basah? Berarti ada air. Terus apa niku diceduki karo tangan, wong pasir nggih. Terus, lho kok tambah basah? Lho kok tambah basah? Terus dengan alat yang sederhana terus digali. Maka muncullah sumur mukjizat yang sekarang dinamakan sumur Zam-Zam. Yang airnya tidak pernah habis walaupun diambil berkibet-kibet. Ya, untuk menghidupi seluruh jazirah Arab gak habis. Dan bahkan banyak orang ilmuwan Amerika yang meneliti ke situ. Ya memang mukjizat kok, tidak bisa, gak ngatasi ilmu orang Amerika. Kok bisa ya gak habis? Kok bisa ya gak habis? Ya cuma ngono tok. Nah, tapi ini adanya adalah mukjizat. Ngoten nggih? Yang kula jenengan kalau mereka kan mesti andalane kan minum air Zam-Zam. Andalane wis. Nah, gitu. Mau yang panas atau yang dingin ya gitu ya. Tapi saat ini kita dibatasi Bapak Ibu. Kemarin mencoba dibuka itu ternyata juga ada masalah gitu ya. Dari sini sudah aman di rapid test, sana aman rapid test, ternyata masuk di kota Madinah positif, sehingga tidak boleh keluar dari hotel. Masya Allah, repot Pak, gak boleh keluar dari hotel. Lo berarti umrahnya dondi ya metu gak oleh. Ya Allah, mudah-mudahan Allah segera mencabut corona ini dari muka bumi itu ya, sehingga umat Islam bisa menikmati ibadah, terutama ibadah di Mekah dan Madinah. Nah, dulu disebut Bakkah, tangisan itu, sekarang berubah menjadi Mekah. Nah, gitu ya, itu tidak jadi masalah. Sama saja dulu ketika Madinah itu sebelum Rasulullah hijrah, Madinah itu dulu namanya Yasrib, gitu. Nah, setelah Rasulullah berhasil membangun peradaban di Madinah, dirubah nama Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah. Nah, itu adalah perubahan zaman, ya, perubahan zaman, sudah biasa. Ada lagi yang mengatakan bahwa Bakkah adalah nama suatu tempat di mana orang itu bertawaf di situ. Nah, ya bener kan? Diawali Siti Hajar mubeng-mubeng sampai begitu, gitu. Nah, di situ Bakkah. Jadi ayat ini memberitahu kepada kita bahwa paling pertama rumah Allah yang dibangun di muka bumi untuk tempat sholat itu adalah rumah Allah yang ada di Bakkah, yaitu Ka'bah yang terletak di Bakkah itu, Mekah itu sekarang, Masjidil Haram. Nah, demikian ini ya, demikian ini ayat ini untuk menolak anggapan orang Yahudi yang mengatakan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tidak benar. Kan begitu kan? Agama yang merubah kiblat dari Baitul Maqdis kembali ke Ka'bah, menghadap ke Ka'bah, nggak benar itu. Yang benar itu Baitul Maqdis. Lalu ada pertanyaan, sebenarnya yang pertama kali itu Mekah, Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa yang ada di Palestina yang dibangun oleh Nabi Sulaiman? Nah begitu kan? Ada pertanyaan itu, mana yang lebih dulu?
Mekah atau Masjidil Haramkah yang dibangun di muka bumi sebagai tempat ibadah manusia, atau Masjidil Aqsa yang ada di Palestina yang dibangun oleh Sulaiman bin Daud? Nah, dengan pertanyaan itu wong Yahudi ngaku nek Masjidil Aqsa lebih dulu daripada Ka'bah atau Mekah. Ayat mudun. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Ojo ragu Muhammad dengan pengakuan orang Yahudi yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid yang pertama dibangun. Tidak. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi, sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali dibangun di muka bumi sebagai tempat ibadah, yaitu rumah Allah yang ada di Bakkah, Mekah. Jelas nggih? Jelas nggih? Ya, jadi Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa? Haram. Masjidil Haram jelas ayatnya. Anda mengatakan Masjidil Aqsa dari mana? Ini ayatnya awwala baitin. Inna awwala baitin. Sesungguhnya, pernyataannya diawali dengan kata huruf taukid, sesungguhnya. Ya, pertama kali rumah Allah yang dibangun sebagai tempat ibadah adalah rumah Allah yang ada di Bakkah, yaitu Mekah. Jelas ya? Jelas. Mubarakan, yang diberkahi. Jelas ya? Barokah itu tambah ziyadatul khair, bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik, bertambah makmur, bertambah makmur. Jadi Mekah yang dulu tidak ada orang yang ada di situ sama sekali, sekarang menjadi negara yang kaya raya. Mubarakan, diberkahi, tambah apik, tambah apik. Wahudan, dan sebagai petunjuk lil alamin, bagi semua alam, petunjuk kebenaran, bahwa di sanalah agama Islam diturunkan, bahwa di sanalah Nabi kita lahir di tanah ini, sebagai petunjuk bagi semua umat yang ada di alam semesta. Nah, fihi, di dalamnya, ya, di dalam tempat yang di situ dibangun rumah Allah tadi, ayatun, ada tanda-tanda. Nduk kono ana buktine, maksudnya bukti kekuasaan Allah, bayyinatun, yang jelas. Apa bukti yang jelas? Maqamu Ibrahim, di situ ada makom Ibrahim. Ya, bahwa di situ di Bakkah itu tadi, di rumah Allah yang pertama kali dibangun tadi, ada ayat, ada tanda, ada bukti kekuasaan Allah yang ada di situ. Apa buktinya? Maqamu Ibrahim, yaitu makom Ibrahim. Apa makom Ibrahim itu? Bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, ketika meninggikan Ka'bah. Ya, itu makom Ibrahim, itu batu sing ngecap kakinya Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ka'bah itu dulu di bawah. Ka'bah itu dulu di bawah. Gitu. Ya konon katanya Ka'bah itu sempat, ya batu Hajar Aswad itu loh, maksudnya itu sempat bergeser dari tempat semula, karena Ka'bah itu batu yang diturunkan oleh Allah dari langit itu sebagai pusat kiblat. Ketika zaman Nabi Adam, batu itu sudah diturunkan. Gitu. Makanya Adam dan Hawa itu kan setelah diturunkan di muka bumi, terus dipertemukan Allah di di wilayah Padang Arafah, tempatnya di Jabal Rahmah, kan ngoten nggih, tempat pertemuan Adam dan Hawa. Beratus-ratus tahun merana, Adam ndoleki Hawa, Hawa juga ndoleki Adam. Ketemune nduk Jabal Rahmah. Jabal artinya gunung, Rahmah artinya kasih sayang. Wilayahnya dinamakan wilayah Padang Arafah.
Nah di situ Pak, terus di tempat situlah Adam pun juga sudah sholat di situ. Ka'bah sudah ada di situ. Terus ketika peristiwa banjir bandangnya Nabi Nuh, ngoten nggih? Banjir bandangnya Nabi Nuh yang merendam seluruh jazirah Arabia, maka batu itu sempat tergeser dari tempatnya. Bahasa Surabayane kentir banyu. Nah, ngoten nggih? Kentir banyu. Maka ketika zaman Nabi Ibrahim, Allah menugaskan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail supaya membangun Ka'bah itu. Dibuatlah pondasi 4 persegi sama Nabi Ibrahim dengan siapa? Nabi Ismail. Tenggene surat Al-Baqarah niku wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Digawekno pondasi 4 persegi. Ya tentunya dengan alat yang sederhana. Lah nalika pondasi ini semakin naik, maka Nabi Ibrahim itu ndolek ancek-ancek watu. Ngoten nggih. Wong sakniki lak dereng zaman sakmono durung ana ondo. Nggih ta? Durung ana ondo, apa maneh lift sing iso naik turun niku pakai mesin yo durung ana. Ya jadi Nabi Ibrahim golek watu digawe ancek-ancek. Konon dalam satu riwayat dikatakan batu itu Pak, namanya mukjizat ya. Namanya mukjizat. Batu itu kalau Nabi Ibrahim itu butuh tambah tinggi, lo batu itu bisa ngangkat sendiri Pak. Jadi bisa membawa Nabi Ibrahim ke atas sesuai dengan yang diinginkan. Nabi Ibrahim kepengen turun, batu ini turun. Loh itu bukan karena kesaktian Nabi Ibrahim Bapak Ibu, tapi itu memang mukjizat. Gitu loh. Memang mukjizat. Jenengan niru ya gak iso membangun dolek ancek-ancek watu ya pancet yo ngono. Gak gelem gak. Ya wacane ayat iki sampai jebres ya gak iso. Nah, jadi itu adalah tanda. Nah, jadi saking kemudian dipakai lamanya Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah, akhirnya batu itu ambles ngecap telapak kakinya Nabi Ibrahim. Bukti bahwa itu mukjizat sampai sekarang diabadikan oleh Allah. Saged ditingali nek kula panjenengan saged ziarah teng Mekah. Nah, riyen dereng dikerumbengi kaca, sakniki dikerumbengi kaca. Kula wingi nggih sadurunge corona wis ndelok wis nyunguk ngene tok. Kesuwen itu desek wong. Suwe-suwe. Jenengan takoni sak pinten Ustaz dawane kaki Nabi Ibrahim, malah ora kok berlumpur kok. Nek takok dawae barang. Nek dawae sakmono berarti wong iki kira-kira sak menten Ustaz. Ora sampean ukur dhewe. Lah apa dadak kok mikir-mikir dawane dhuwure. Yang penting di situ adalah ini loh, fihi ayatun bayyinah. Ya, buktinya bahwa Nabi Ibrahim itu yang ikut membangun Ka'bah. Di situ ada makom Ibrahim. Nah, gitu loh. Karena orang Yahudi itu mengeklaim bahwa Nabi Ibrahim dulu itu loh, kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Loh begitu. Loh jadi siapa Nabi Ibrahim sholat menghadap ke Baitul Maqdis? Justru Nabi Ibrahim itu orang yang membangun Ka'bah, mendirikan ke Ka'bah kok diklaim bahwa Ibrahim itu menghadap ke Baitul Maqdis. Tidak bisa. Kalau orang Yahudi nggak percaya, di situ ada bukti. Nah kan begitu kan? Di situ ada bukti, ada mukjizat yang bisa dilihat. Loh itu loh bekas kakinya Nabi Ibrahim. Kalau orang Yahudi tidak percaya, masih terabadikan. Nah di situ loh Pak. Sehingga pengakuan orang Yahudi itu sudah ditepis semua sama Al-Quran. Ya. Jadi dibikin orang Yahudi tidak bisa berhujah lagi. Kata alasan apa maneh? Jelas-jelas nek ono ayat dari Allah yaitu makom Ibrahim. Nah, terus berikutnya, waman dan barang siapa dakhalahu memasuki rumah Allah itu kana, maka dia menjadi aminan, aman, tentrem, ayem.
Sinten Pak, kula panjenengan sing wis empun nate mriko. Nek wis masuk kalangane Masjidil Haram apa maneh dekat Ka'bah, rasane ati ki lak ayem. Ngoten nggih? Tentrem, seneng ngoten lho Pak. Padahal dipikir secara akal, siji panas, loro berdesak-desakan. Kene apa wong kok tetep seneng? Atine seneng. Wa man dakhalahu, dan barang siapa memasukinya kana aminan, maka orang itu akan menjadi aman. Merasa ayem atine aman. Nah, itu sudah jaminan dari Allah. Dijamin keselamatannya oleh Allah. Gitu. Walillahi, dan bagi Allah atau kepada Allah, alan nasi, wajib atas semua manusia, hijjul baiti, yaitu berhaji ke Baitullah. Sapa sing diwajibno Allah haji nang Baitullah? Man, yaiku wong istato akang mampu ilaihi berangkat sabilan tur ono dalane aman. Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban ibadah haji diwajibkan atas semua manusia berhaji ke Baitullah. Siapa yang diwajibkan? Manistata'a ilaihi sabila, yaitu orang yang mampu melakukannya. Satu, mampu secara mal, harta. Dua, mampu secara fisik, sehat. Tiga, sabilan, ada jalan, maksudnya jalannya aman, tidak perang. Jadi ada tiga Pak, ya, orang wajib melakukan ibadah haji. Nomor siji, berkemampuan dari segi harta. Dikatakan mampu itu dos pundi? Sakliyane dhuwit sing dhewe berangkat, seono dhuwit kanggo tinggalan maisah kanggo keluarga sing ditinggalno selama ditinggal haji. Iku anak bojone sing ditinggal itu sek gak kekurangan pangan, sek cukup dipangan selama dia berhaji sampai kembali ke tanah air. Jadi sangune yo cukup, sing ditinggalno kanggo maisha keluarga, biaya anak, makan dan lain sebagainya juga cukup. Terus fisiknya sehat. Yang kedua, sabilan, jalannya juga aman, maksudnya tidak ada gangguan, tidak ada peperangan di sana. Nah, ini berarti wajib, ya, berarti wajib. Nah, jadi seperti itu lah kewajiban ini. Para ulama sepakat bahwa orang diwajibkan melakukan ibadah haji itu seumur hidup cuma sekali. Adapun dia itu diberikan kelebihan harta terus kepengen berangkat maneh, hukumnya cuma sunnah. Nah, ngaten nggih, hukumnya cuma sunnah. Waman, dan barang siapa yang kafaro, yang mengingkari perintah haji ini, fa innallaha mongko sak temene Allah, sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, anil alamin, dari orang-orang semesta alam ini. Jadi bagi orang yang tidak mau mengikuti perintah haji karena takut fakir, karena takut kekurangan, ya gak apa-apa. Allah itu ghaniyun anil alamin, Allah itu maha kaya atas semua alam ini. Artinya Allah juga tidak butuh dari hajinya orang semua alam ini. Nah, gitu loh. Jadi ini ayat tentang kewajiban melakukan ibadah haji. Nah, mumpung belum ke ayat berikutnya, masih bahasan ini tadi seputar Ka'bah, seputar Maqam Ibrahim, seputar haji. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo, karena ayat berikutnya pembahasannya sudah berbeda.
Ada yang ditanyakan? Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang perlu saya tanyakan mengenai sholat waktu kita berhaji, Ustaz. Waktu kita haji atau umroh, kita dibawa ke masjid kiblatin, 2 kiblat. Kita sholat di situ. Terus hukumnya gimana, Ustaz? Kalau sholat di situ itu sunnah atau wajib? Di makom Ibrahim. Bukan, di masjid 2 kiblat itu, Ustaz. Kan Oke. kita kan sholat di situ. Oke. Terus hukumnya gimana itu? Tuh. Kalau kita sholat di situ ya tetap menghadap ke Ka'bah. Karena ayat perintah tentang menghadap ke Ka'bah sudah turun di juz 2 kemarin tuh loh, nggih. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ngoten. Karena ayat perpindahan kiblat sudah turun, Pak. Nah, kalau dulu memang Rasulullah ketika di Madinah sempat menghadap ke Baitul Maqdis. Itu tidak semata-mata keinginan Rasulullah, akan tetapi perintah karena untuk merunduk hatinya orang-orang Yahudi yang sudah lebih dulu di Madinah dan mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi setelah itu selama 16 bulan Rasulullah terus berdoa kepada Allah, maka turunlah ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Sekarang Muhammad sudah palingkan wajahmu ketika sholat ke arah Masjidil Haram. Gitu, Pak. Nggih, Pak. Mboten, Pak. Mboten malih, monggo disambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Ustaz, menurut situasi yang seperti ini bahwa naik haji itu waktunya daftar dan berangkatnya puluhan tahun. Terus kemudian ada anggapan kalau itu nggak usah haji, umroh aja. Nah, bagaimana? Apakah nanti dihukumi belum berhaji? Karena itu kan termasuk jalannya yang ditempuh lama, aturnya. Kemudian ada yang berpendapat Bapak Erul Mekawis umroh. Nah, bagaimana itu hukumnya hajinya masih belum atau sudah dianggap sudah haji? Karena ya itu tadi kendalanya waktu yang puluhan tahun, sehingga mungkin umur saya sudah 70, mau daftar tambah 20 tahun lagi apa masih hidup ya? Nah, bagaimana itu hukumnya? Orang tua yang ingin berhaji tapi karena terkandung oleh waktu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi begini Bapak, karena seiring dengan perkembangan zaman dan juga jumlah penduduk yang terus berkembang, kan ngoten nggih? Maka pemerintah perlu mengatur regulasi ini. Nah, gitu kan? Pemerintah mengatur regulasi ini. Regulasi ini juga terkait dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk pemerintah kita. Kan gitu nggih? Nah, oleh karena itu diaturlah seperti ini. Makanya jangkanya sampai masa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, kewajiban haji masih belum bisa gugur kalau orang itu belum melakukan ibadah haji yang mana waktunya juga sudah ditetapkan. Nah, terus karena lamanya waktu, engko ojo-ojo khawatir, ya, khawatir aku wis umur sakmene engko gurung dipanggil Allah wis mengambil ajalku, wis aku tak umroh wae. Nah, wis aku tak umroh wae. Umroh tetap mendapat apa itu? Tetap mendapat pahala umroh itu, dan Allah juga sudah mencatat
keinginan dan niat haji panjenengan yang karena terhalang oleh suatu aturan. Nah itu Allah sendiri Pak yang ngatur. Sudahlah, kita percaya saja. Kalau kita sudah punya niat, punya tekad, tapi karena situasi dan kondisi yang terkait dengan aturan, maka Allah lah nanti yang akan membalas atau yang akan menghukuminya. Nah gitu Pak. Ya jadi kalau di dalam hadis bab niat itu Pak, bab niat itu innamal a'malu binniyati, sesungguhnya sahnya perbuatan itu tergantung kepada niat. Artinya niat itu sudah akan diberikan pahala oleh Allah sesuai dengan teman-teman yang menjalankannya, karena dia sudah punya niat haji. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ini kan sama dengan kisahnya Abdullah bin Mubarak yang mau berangkat haji bersama rombongan dari Irak itu, beberapa unta sudah baris semua terus berangkat. Maka ketika di suatu kampung bersinggah di situ, menginap di situ, terus besok akan melanjutkan haji lagi, perjalanan lagi. Abdullah bin Mubarak itu paling belakang berangkat. Teman-temannya sudah pada berangkat, dia baru menyusul. Di tengah perjalanan dia berjalan, tiba-tiba menemukan seorang nenek sama cucunya di peluruan, di tempat pembuangan sampah. Dilihat terus sama Abdullah bin Mubarak. Ternyata nenek tadi itu mengambil bangkai ayam. Diambil di bawah, ditututi sama Abdullah bin Mubarak. Loh, Nek, ini kan bangkai, mau dibawa kemana dengan cucu saya? Loh, enggak boleh Nek. Lantas saya makan apa kalau enggak makan ini? Enggak ada lagi yang saya makan. Enggak ada lagi yang saya makan. Langsung Abdullah bin Mubarak langsung di benaknya itu wis punya tekad, wis bekal yang akan aku pakai berangkat haji tak kasihkan nenek ini saja, saya tak pulang, nggak jadi melakukan ibadah haji. Sudah Nek, ini bekal saya Nek, ini uangnya dan ini beberapa makanan yang ada, silakan ambil Nek, tapi jangan memakan bangkai itu, asalkan jangan makan bangkai itu. Sudah, tinggalkan bangkai di situ dan ini terimalah uang, silakan dipakai makan dan cucunya juga itu. Pun jadi Abdullah bin Mubarak enggak jadi berangkat. Yes. Ya. Tapi Abdullah bin Mubarak juga ya sudah di perkampungan situ saja. Ya, di kampung situ saja sambil menganalisa penduduk kampung dan lain sebagainya. Yes. Kemudian ketika sudah mendengar berita teman-temannya tadi itu datang dari haji, dia juga ikut datang. Begitu. Dia juga ikut datang sehingga orang kampung mengira bahwa dia juga sama-sama satu rombongan. Nah, gitu loh. Nah, selesai di rumahnya, teman-temannya ini saling mengunjungi. Teman-teman yang podo berangkat itu loh Pak, mengunjungi. Ya, setelah orang-orang lain sama berziarah, dia ini diziarahi teman-temannya yang satu berangkat, yang satu sendok gini, satu kloter gitulah, gitu. Terus sawan ke situ. Nah, dia mengatakan, mohon maaf teman-teman, saya kemarin itu tidak jadi berangkat haji. Enggak, jadi tidak, saya itu kembali di tengah jalan. Enggak, saya loh ketika tawaf itu lihat jenengan di depan saya. Jenengan lo tawaf, saya lihat kok. Mari ngono koncone sisi tok maneh. Saya juga lihat ketika sa'i. Jenengan sa'i juga itu di samping saya. Tidak, saya kemarin enggak jadi berangkat haji. Bener enggak jadi. Wis foto-foto, tapi wong-wong wae sak rombongan itu udah jadi saksi semuanya itu loh. Saya ketika melempar jumroh melihat jenengan kok. Enggak, jenengan jangan bohong tahu. Sehingga Abdullah bin Mubarak ini bingung Pak. Ya Allah,
Dengan kalimat apa saya yang jenengan harus percaya dengan pengakuan saya bahwa saya tidak jadi berangkat haji? Ndak, wis pokoknya kau wabe konco-konco ketemu sampai ndok kono. Begitu loh. Habis itu Abdullah bin Mubarak pada malam harinya bermunajat kepada Allah. Bermunajat kepada Allah. Takon karo Allah, ya Allah, saya betul-betul tidak berangkat haji ya Allah. Tapi kenapa teman-teman saya kok mengira dan yakin bahwa saya berangkat haji? Bahkan mereka satu persatu mengaku ketemu saya di sana ya Allah. Saya ingin tahu jawabannya. Sebenarnya apa yang terjadi ya Allah? Nangis di hadapan Allah. Akhirnya ada suara. Panjine tiang alim Mbak Abdullah bin Mubarak. Ada suara yang didengar oleh Abdullah bin Mubarak. Begitulah Abdullah bin Mubarak, karena niatmu sudah tulus ikhlas mau berhaji dan kamu menggagalkan niatmu hanya karena satu kebaikan yang menghalangi kamu, akhirnya Allah mengutus malaikat untuk menggantikan hajimu. Subhanallah. Jadi kamu sudah sah Abdullah bin Mubarak hajimu karena sudah digantikan oleh para malaikat. Barangkali ini sakit diambil pelajaran. Kan bisa saja panjenengan yang sudah berniat gitu. Sudah berniat wis daftar. Ya, oleh karena satu aturan dan ternyata Allah mengambil ajalnya. Saya yakin dengan kisah ini jenengan sudah digantikan hajinya oleh malaikat di sana. Amin Allahumma amin. Bisa diambil kesimpulan, okay? Nah, seperti Abdullah bin Mubarak itu. Nah, sehingga disitulah dengan kisah itu maka ada hadis atau makalah begitu, jangan sampai berangkat haji, ya, apalagi haji yang kedua, ketiga, sedangkan tetangganya masih ada yang tidak makan, anak tetangganya ada yang tidak bisa sekolah. Kenapa kamu harus asik berangkat ke Mekah bolak-balik? Toh yang diwajibkan cuman sekali. Kan lebih baik mengambil pelajaran dari Abdullah bin Mubarak tadi, ya kan? Nah, sejak itu maka Abdullah bin Mubarak ini langsung ke Rasulullah, ya, matur dengan peristiwa itu dan menjadi sahabat setianya Rasulullah, menjadi penghafal hadis dan banyak meriwayatkan hadis. Betul ya? Nah, sekarang itu karena ya kadang-kadang duit ya kayak tadi ya, setiap tahun berangkat ke mana umroh gitu. Nah gitu. Itu Pak. Kalau melihat kisah itu kok berarti orang yang sudah niat gitu ya, dan tidak jadi karena satu aturan atau maka seperti Abdullah bin Mubarak ini. Allah sudah, maksudnya apa? Allah sudah menerima niat baiknya, gitu loh. Allah sudah menerima niat baiknya. Gitu. Monggo, ada lagi Pak? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya cerna ya Pak, itu sama aja dengan menghajikan orang lain. Betul ya Pak Ustaz? Misalnya orang tuanya itu mempunyai rencana untuk naik haji, tapi tunggu waktu. Namun tertutup dengan meninggalnya orang tua tersebut. Akhirnya anaknya yang menghajikan. Itu sudah biasa demikian. Namun Pak Ustadz, saya pernah ingat ya, dulu ada yang titip haji. Bahkan itu iklannya sampai di radio dan TV. Saya mau titip haji dengan biaya kalau dulu 5 juta. Siapa yang mau? Ya banyak Pak Ustaz. Nah, kalau seperti itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Apa itu bisa? Jadi saya karena tidak mampu untuk naik haji, ya sudah saya titip aja oleh seseorang yang
Itu dalam organisasi, salah satu organisasi saya titip untuk dihajikan dengan membayar 5 juta waktu itu. Tapi tidak tahu sekarang kayaknya sudah nggak ada iklan yang seperti itu. Nah kalau itu terjadi bagaimana Pak Ustaz hukumnya kemarin? Oke. Nah dengan kisah ini maka sekelompok ulama berijtihad bahwa ono hajiku oleh dibadalno. Kan begitu kan? Namanya haji badal. Jadi ada orang yang diutus untuk menghajikan ayahnya yang sudah punya niat haji namun tidak bisa berangkat ke sana karena satu hal atau keburu meninggal, lalu namanya haji badal. Boleh Pak? Boleh. Asalkan orang yang membadali itu sudah pernah haji. Yang kedua, otomatis tahu tentang syarat rukun haji. Jadi tidak sekedar menerima uang, dia bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dari manasik yang satu ke manasik berikutnya. Itu selalu diniatkan kepada orang yang dibadali tadi. Jadi begitu. Ya, jadi itu terus kemudian berkembang haji badal itu. Nah, kan gitu kan? Nah, di situ Pak. Jadi boleh haji badal. Namanya haji badal. Sampun masyhur toh haji badal ini. Enggak ada pertentangan di antara para ulama madhab. Semuanya setuju dengan haji badal ini asal syarat-syaratnya dipenuhi. Nah, gitu kan? Asal syarat-syaratnya dipenuhi. Ada ijab qabul daripada orang atau keluarga yang menyuruh tadi. 2 orang yang sudah haji, yang ketiga adalah orang yang tahu betul tentang tata cara syarat rukun melakukan ibadah haji. Niku sakit. Niku cuman syariat Islam yang bisa dibadali cuma haji dok. Selain itu tidak ada. Ngoten. Jadi kalau demikian orang yang menitipkan tadi berada di rumah, terus aktivitasnya apa? Apa dia juga harus mengikuti syarat-syarat haji itu Pak Ustaz? Yang meninggal. Ya, kalau yang dibadali, yang di rumah ya sudah, nggak usah. Ya dia pokoknya niat baik melakukan kebaikan, ya seperti itu. Yang berniat yang membadali, yang menjadi badal tadi itu. Itu, Pak. Tapi ya di sini cuma punya niat. Artinya niatnya tuh niat yang kuat, gitu. Karena ada satu hal. Sampun, cekap nggih? Bukankah yang haji badal itu yang sudah meninggal, Ustaz? Kenapa? Yang haji batal itu yang sudah meninggal terus diwakilkan itu, bukan? Iya, termasuk yang sudah meninggal. Ya, termasuk yang sudah meninggal. Itu bisa dibadali. Gitu kan? Tidak ada pertentangan insyaallah di kalangan para ulama. Semuanya sepakat begitu. Jadi kalau sudah badal ya Pak ya. Itu nanti yang diutus tuh kembali ke tanah air, yang titip tadi juga berhaji gitu ya. Jadi bertitel haji. Apa demikian? Terus betul. Waktu dia titip untuk dihajikan dengan syarat yang tertentu. Ya tadi saya katakan tiap orang 5 juta katakan gitu. Setelah selesai mereka pulang, kemudian yang titip tadi juga punya titel haji kalau gitu. Iya, tipe haji sama sudah Pak, sudah dengan haji. Ya haji badal maksudnya, haji yang sudah dibadali. Tapi ya mungkin kesannya di masyarakat ya pasti berbeda dengan yang berangkat langsung, betul lah. Itu hanya kesan di masyarakat, tapi di hadapan Allah sudah tercatat dia sah hajinya. Itu. Teman-teman, nanti kita perluas lagi mungkin pada pertemuan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.